Gua mau kalian coba lihat video ini. Ini tuh tentang berita pembuangan seorang bayi. Sesosok bayi perempuan baru lahir ditemukan dalam Bayi kondisi perempuan terlantar ditemukan di sebuah toilet gubuk samping persawahan ruang di jaga wilayah perawat di Pringgabaya, Puskesmas Lombok Timur, Lombok. Nusa Tenggara Barat. Sampai video ini dibikin, gua sebagai warga Lombok Timur tuh ngerasa amat prihatin sih. Karena ternyata pelaku yang ngebuang bayinya adalah seorang pelajar. Seorang pelajar yang seharusnya tuh duduk di bangku sekolah, raih cita-cita, gapai masa depan, dan banggain orang tua. Itu nggak sepantasnya berbuat keji dan bertindak di luar nurani. Terlepas dari apapun motif si pelaku ngebuang bayinya, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah masalah serius yang harus kita bahas di sini. Dan kalau kalian nonton video ini sampai selesai, kalian tuh bakal tahu kenapa hal ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini, dan apa solusi dari kita-kita untuk membawa ke perubahan yang lebih baik. Nah, kalau boleh jujur ya, ini tuh sebenarnya terjadi karena banyak faktor sih. Pergaulan bebas, lingkungan tidak sehat, tontonan yang mengandung pornografi, even keluarga yang kurang harmonis. Tapi gue nggak bakal fokus ke situ dulu sekarang, karena menurut gue ada satu hal yang mendasar yang selama ini sering banget kita remehin, yaitu literasi. Jadi apa itu literasi? Literasi itu kemampuan seseorang memahami, memilah, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu bukan cuman baca, tulis, atau berhitung doang ya. Karena kalian harus tahu literasi itu secara umum dibagi jadi dua. Ada literasi basic sama literasi fungsional. Literasi basic itu kayak kemampuan dasar lah, membaca, menulis, berhitung. Dan fun fact-nya, Indonesia tuh masuk kategori terbaik keempat di negara-negara ASEAN soal literasi basic. Tapi di data yang lain, secara global, kita itu masuk kategori terburuk dan terbodoh kedua dari 61 negara yang ikut serta. Nah, ini tuh karena literasi fungsional kita yang rendah. Di sini baru kita ngomongin kayak literasi finansial, problem solving, critical thinking, dan satu hal yang relate dengan bahasan kita sekarang, yaitu literasi seksual. Buat kalian-kalian, jadi apa hubungan literasi seksual dengan berita pembuangan bayi yang tadi? So, kalian tonton video ini sampai selesai karena kita bakal bahas jauh lebih dalam lagi. Ngomongin soal literasi seksual, ini tuh sebenarnya masih sangat tabu di telinga masyarakat. Mereka nganggapnya literasi seksual itu cuman ngajarin tentang cara-cara begituan. Padahal ini tuh lebih ke arah edukasi sebenarnya. Dari pengertiannya aja, literasi seksual itu bukan hanya tentang seksualitas, tapi juga mencakup hal-hal yang jauh lebih kompleks. Jadi ini tuh bukan ngajarin kalian untuk vulgar sebenarnya, tapi ngajarin kalian untuk ngerti bagian-bagian tubuh serta fungsi-fungsinya, dan tahu mana batasan-batasan yang harus dijaga. Nah, kalau kita pahami ini dengan benar-benar baik, ini tuh bisa jadi sebuah solusi menurut gua. Solusi untuk menjalani hubungan dengan lebih harmonis, menjaga kesehatan organ-organ reproduksi, bahkan ngelindungi diri kalian dari kejahatan seperti kekerasan seks. Nah, tapi sayangnya ini tuh nggak pernah diajarin dengan serius, nggak di rumah, di lingkungan sekitar, bahkan di sekolah. Di sekolah itu nggak ada kurikulum satupun ngebahas soal literasi seks ini. Padahal kalau kita belajar dari negara yang dulunya pernah ngejajah kita, yaitu Belanda, di sana itu mereka ngajarin pendidikan soal seks ke anak-anak sejak mereka berusia dini. Dan ada satu buku yang terkenal, itu namanya Sexually Furliching. Gua nggak tahu bacanya gimana, koreksi aja kalau salah. Nah, bukunya itu ngajarin anak-anak tentang anatomi dan fisiologis tubuhnya, ngajarin tentang reproduksi, kehamilan, menstruasi, perbedaan laki-laki dengan perempuan, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pendidikan di tingkat dasar kita udah diajarin tentang itu? Gue sampai tanya ke guru-guru TK yang gue kenal, dan ya memang belum ada kurikulum khusus yang ngebahas soal itu. Sekarang kayak kata peribahasa, kalau nasi sudah jadi bubur, ya mau gimana lagi? Kalau sudah terlanjur kejadian, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, sebenarnya orang yang memegang tanggung jawab paling besar adalah diri kita sendiri, yaitu individual's responsibility. Yaitu gimana cara ngendaliin diri kita agar tidak terjerumus ke hal serupa. Gimana cara ngejaga orang terdekat kita agar tidak melakukan hal yang sama. Sekarang dari individuals kita ke rumah pertama kita, yaitu keluarga. Gimana orang tua ngedidik anak-anaknya itu biar sedari kecil kita nggak
biasa dikupukin sama hal-hal instan lah. Dimarah ketika banyak bertanya, dibentak ketika salah. Intinya kita sebagai orang tua tuh harus memperbanyak pertanyaan why atau kenapa. Kenapa mereka bisa salah, kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu. Biar gedenya nanti itu mereka punya critical thinking dan problem solving yang bagus. Lanjut ke rumah kedua kita, yaitu sekolah. Gimana menanamkan nilai-nilai pada murid-murid kita agar nggak cuman berprestasi di bidang pelajaran yang mereka suka, tapi biar jadi siswa yang lebih beretika dan juga punya moral. Sekarang menurut gua, kita tuh udah punya solusinya, yaitu literasi seksual, dan kita sudah tahu siapa yang harus bertanggung jawab, yaitu diri kita sendiri, keluarga, bahkan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, cara realisasinya gimana? Nah, seringkali kita tuh berhenti di kata solusi tanpa mencari tahu cara mewujudkannya gimana. Nah, sesimpel dalam masalah ini tuh kita bisa berkaca dari negara yang literasinya di atas lebih baik dari kita, yaitu Vietnam. Jadi waktu itu pemerintahnya invest gila-gilaan untuk meningkatin kualitas pendidikan yang ada di sana. Dan di Indonesia sendiri, anggaran pemerintah untuk pendidikan di 2025 itu sampai nyentuh 724, sekian triliun. Kalau sebanyak ini dimaksimalin dengan benar, dari pusat dikirim ke daerah-daerah, dialokasikan dengan bijak, menurut gua itu bisa jadi sebuah gebrakan. Sistem pendidikan dibenerin, kurikulum tentang pendidikan seks diadain, kompetensi guru ditingkatin, gurunya disejahterain, bahkan sampai tingkat paling dasar itu siswanya digratisin tanpa memandang dari mana background mereka berasal. Di luar dari itu, peran pemerintah juga sangat penting gimana ngedorong literasi dengan banyak membuka diskusi-diskusi, bikin event-event kayak bedah buku, lomba video literasi, dan menurut gue satu hal yang gak kalah penting yaitu sebuah ruang untuk membaca. Apalagi kalau bukan perpustakaan, tempat yang seringkali kita anggap sangat membosankan. Mungkin perpustakaan itu salah satu tempat yang sangat jarang kita kunjungi. Nggak sesering kita pergi ke mall, ke kafe, ke taman, dan tempat-tempat main lainnya. Karena mungkin kita nganggapnya itu perpustakaan adalah tempat tumpukannya buku-buku. Padahal sebenarnya perpustakaan itu gudangnya ilmu-ilmu. Kalau kalian mau belajar tentang bisnis, datang aja baca buku tentang bisnis. Mau belajar filosofi, baca buku tentang filosofi. Dan kalian bisa baca banyak buku lainnya dengan genre yang berbeda-beda. Sampai beberapa hari yang lalu, gua datang berkunjung ke perpustakaan di daerah gua, yaitu Perpusda Lombok Timur. Dan di sana gua sengaja nyari buku yang relate sama bahasan tentang literasi seks ini. Dan gua nggak expect bakal nemu bukunya di sana. Dan yang bikin gua amazed, di sana tuh udah ada QR code yang bisa kalian scan, yang ngebantu banget untuk nge-track buku-buku yang pengen kalian baca. Jadi kalian tuh nggak perlu capek bolak-balik buat cari bukunya atau pakai nanya ke petugas, itu nggak perlu. Kalian tinggal scan pakai HP kalian, langsung kalian tinggal baca doang. Dan untuk kalian warga Lombok Timur, datang aja main-main ke sana. Nggak apa-apa nggak baca, yang penting datang aja dulu. Nanti kalau udah nemuin buku yang kalian suka, baru kalian mulai baca. Karena kalian tuh sebagai orang tua atau calon orang tua, investasikanlah waktu kalian untuk banyak-banyak literasi. Membaca, baca buku, baca berita, tonton tontonan yang berkualitas, bergaul dengan teman-teman yang baik, dan yang bikin kita itu bisa jadi mikir, bikin kita lebih pintar, dan bikin kita jadi suka membaca. Dan sekarang nggak kerasa kita udah sampai di akhir video, surat terbuka untuk sesama warga Lombok Timur. Jadi kita itu tinggal di sebuah pulau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya, dan agama. Jangan sampai julukan Pulau Seribu Masjid itu luntur karena ketidakpedulian kita. Ketika ada kekerasan seksual, kita abai. Ketika ada yang hamil di luar nikah, kita normalisasikan. Bahkan sampai ada orang yang buang bayi tak bersalah seperti sampah, kita malah enggan angkat bicara. So, mari kita semua bekerja sama, pemerintah membimbing masyarakatnya, guru mengajari murid-muridnya, dan terlebih lagi orang tua mendidik anak-anaknya. Karena orang tua atau keluarga itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Dan kalau kalian tahu, salah satu orang yang paling disegani di Pulau Lombok yaitu Tuan Guru Bajang baru aja memposting unggahan tentang 7 amalan yang membuat kita masuk ke dalam surga. Yaitu salah satunya mendidik anak-anak soleh. Semoga video ini bermanfaat. Gua Hatam, see you in the next video.